Selamat datang di materi ke-11 mata kuliah teknologi mobile. Materi ini akan membahas tentang mobile hybrid. Seperti yang pernah disinggung sedikit sebelumnya, hybrid app ini ditulis dengan menggunakan teknologi web ya, HTML5, CSS, dan JavaScript. Kemudian dijalankan dalam sebuah kontainer natif dan menggunakan browser bawaan untuk menjalankan kode-kode HTML dan CSS secara lokal. Hybrid app ini memiliki layar abstraksi ya, layar abstraksi natif yang memungkinkan akses pada hardware, misalnya akselerometer, kamera, dan media penyimpanan lokal. Tapi secara umum untuk tingkat kecepatannya tentu saja masih kalah dengan native app. Hybrid app. Hybrid ini menurut definisinya adalah sesuatu yang berasal dari beberapa sumber yang berbeda atau terdiri dari elemen-elemen yang berbeda. Dan hybrid app itu ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sama, maksudnya sama dengan pembuatan web dan mobile web, dan dijalankan di sebuah kontainer natif dalam perangkat mobile. Hybrid app ini menggunakan web view control di iOS itu namanya UI web view, kemudian di Android itu web view saja. Nah, ini dipakai untuk menjalankan coding HTML dan JS. Kemudian ditampilkan menggunakan browser engine native, bukan browser umum ya. Browser engine native, bukan Chrome atau Firefox dan seterusnya. Untuk iOS, Android, dan BlackBerry, dan juga mungkin yang lainnya itu menggunakan browser WebKit. Ini berarti bahwa coding HTML dan JavaScript itu diproses menggunakan WebKit rendering engine dan selanjutnya ditampilkan di layar. Jadi yang bagian yang pentingnya adalah WebKit ini. Kemudian elemen utama dari hybrid app itu sesungguhnya adalah penggunaan layar abstraksi yang memungkinkan aplikasi ini mengakses fitur natif, di mana hal ini tidak dapat dilakukan jika hanya menggunakan teknologi mobile web. Apache Cordova itu yang dulunya disebut PhoneGap itu merupakan contoh abstraksi JavaScript. Ini Apache ini mendukung 7 platform mobile, termasuk iOS, Android, BlackBerry, dan Windows Phone 7. Kemudian contoh di Apache Cordova kita dapat menggunakan kode-kode JavaScript untuk mengakses native API seperti kamera. Cukup dengan menuliskan fungsi API itu saja. Apapun platformnya, fungsinya sama. Contohnya seperti ini. Di sini ada navigator.camera.getPicture, kemudian on camera sukses dan on camera error. Ditentukan quality-nya 50, kemudian destination type kamera, kemudian kita tambahkan fungsinya, function on camera sukses. Kita ambil image-nya, par image, dokumen get element by ID, ini jelas coding HTML ya. Kemudian ini image source, kemudian kita ambil datanya. Kemudian jika ada kamera error, itu dikeluarkan alert. Alertnya berupa message. Coding ini dipakai untuk memanggil akses ke native API untuk kamera. Di sini apabila coding ini dipakai membuat hybrid app untuk iOS, maka yang dipanggil adalah perintah untuk menjalankan UI image picker controller. Kemudian untuk Android, coding ini akan membuat sebuah intent untuk menggunakan media store.action image capture untuk mengambil gambar. Secara umum hybrid app ini sangat cocok jika kita ingin mengembangkan aplikasi untuk platform mobile yang berbeda-beda. Kemudian aplikasi yang memanfaatkan atau mengakses fitur hardware perangkat seluler seperti geolocation, akselerator, kamera, dan sebagainya. Juga aplikasi yang dapat dijalankan secara offline. Kemudian aplikasi itu tidak membutuhkan performa grafis yang tinggi.
Karena memang untuk performa grafis yang tinggi itu diperlukan coding native ya. Dan seperti yang dijelaskan di atas, hybrid app ini dibangun dengan menggunakan teknologi web, yang artinya ini apabila dilihat dari orang yang menguasai teknologi ini, sudah ada jutaan orang yang bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi ini untuk membuat mobile app. Ini ya, ini kayak ringkasan itu dari native app, hybrid app, dan mobile web apps. Untuk native app itu single platform, kemudian ditulis menggunakan SDK dari platform tersebut. Kemudian harus ditulis untuk masing-masing platform, iOS, Android, BlackBerry masih ada. Kemudian dapat mengakses semua API native, kemudian performa grafisnya lebih kencang, menggunakan distribusi melalui App Store. Kemudian kalau hybrid app, cross platform, kemudian ditulis menggunakan teknologi web, HTML, CSS, JavaScript, kemudian dijalankan di device secara lokal, itu dapat dipakai secara lokal atau offline, kemudian dapat mengakses native API meskipun dengan beberapa catatan, misalnya lebih lambat karena pakai wrapper tadi, kemudian bisa didistribusikan melalui App Store. Kemudian kalau web apps jelas cross platform, ditulis menggunakan teknologi HTML, CSS, JavaScript atau PHP, ASP.NET dan sebagainya. Kemudian dijalankan menggunakan web server dan dapat dilihat di berbagai device, kemudian update-nya tersentralisasi. Berikutnya ada beberapa framework mobile hybrid app yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang relatif mudah. Di antaranya adalah ini. Ini mungkin sudah ada framework yang lebih baru ya, nanti silakan dilihat sendiri. Yang pertama adalah React Native. Ini framework ini hanya menggunakan JavaScript dan desain yang sama dengan React. React Native ini menggunakan modul UI yang sama seperti iOS dan Android. Kemudian Ionic, ini framework open source, jadi bisa kita gunakan secara gratis dengan tools dan service yang dapat dipakai untuk membuat aplikasi menggunakan CSS, HTML, dan SAS. SAS itu temennya CSS ya. Kemudian 3 native script, ini aplikasi yang dibuat dengan menggunakan framework native script ini dapat dibuat menggunakan JavaScript ataupun bahasa pemrograman lain yang diterjemahkan ke dalam JavaScript seperti TypeScript dan yang lain. Framework ini terintegrasi dengan Angular. Berikutnya Quasar. Framework ini menggunakan Vue.js yang memungkinkan developer menulis coding satu kali namun dapat ditampilkan dalam bentuk web, SPA, PWA, CSR, dan sebagainya. Kemudian dalam bentuk mobile app, iOS, Android, dan dapat juga ditampilkan di desktop menggunakan Electron. Tapi ini untuk Quasar ini tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Kemudian berikutnya Kendo UI, ini merupakan framework hybrid yang memiliki banyak sekali komponen UI JavaScript dengan sejumlah library untuk jQuery. Kemudian ada juga Angular, ada React, dan Vue. Kendo ini juga open source, namun ditujukan untuk konsumen perusahaan. Untuk saat ini belum ada yang free. Kemudian framework 7 ini cukup terkenal ya. Framework ini framework HTML mobile gratis dan open source untuk membangun mobile app. Namun sekaligus juga dapat dipakai dengan tools tambahan seperti Electron dan NVJS untuk membuat aplikasi desktop. Berikutnya Aurelia, ini framework yang banyak disebut sebagai kumpulan JavaScript modul yang apabila dipergunakan bersamaan dapat dipakai untuk membuat aplikasi untuk web, untuk mobile, kemudian juga desktop. Berikutnya Onsen UI, ini open source juga menggunakan lisensi Apache versi 2 dengan 3 layer. Itu komponen CSS, web, dan framework. Selain itu, framework ini juga memiliki banyak komponen responsif yang dapat langsung dipergunakan. Nah, ini cukup menarik.
Kemudian XJS ini merupakan framework hybrid app yang ditujukan untuk konsumen perusahaan dengan penekanan pada aplikasi mobile yang mampu mengelola data dalam jumlah besar. Kalau Anda bekerja menggunakan data cukup besar, Anda perlu framework untuk hybrid app, Anda bisa coba XJS ini. Framework ini ada yang menyebutnya sebagai framework JavaScript terbaik di dunia. Dan perusahaan-perusahaan yang menggunakan framework ini diantaranya adalah Apple, Adobe, Cisco, Nvidia, dan sejumlah perusahaan besar lainnya. Kemudian yang terakhir, Xamarin, ini merupakan framework milik Microsoft. Kalau Anda menginstal Visual Studio itu ada pilihan untuk download Xamarin. Framework ini menggunakan bahasa pemrograman C# untuk membuat aplikasi native untuk Android, iOS, dan Windows. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan ini. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.